syafaat yang akan kita nantikan di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini kita kedatangan tamu tim safari Ramadan dari siswa, yaitu Al-Muflisin, yang mana nanti adik kita yang akan memberikan nanti itu tausiah singkat nanti. Kemudian sebelum kita mendengarkan nanti cara amal nanti cara dari Bapak Ustaz kita sendiri, nanti akan kita dengarkan nanti izin kita dari Madrasah Al-Muflisin dan dampingi guru dan orang tuanya. Sebelum itu, sebelum kita mulai acara ini, ada sama-sama kita terlebih dahulu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian nanti ada itu penyampaian, yaitu kata sambutan dari salah seorang yang mewakili dari Madrasah Al-Muflisin, dan kemudian nanti ada ucapan terima kasih dari salah seorang yaitu pengurus Al-Jamil, itu Bapak PKM. Itulah selaku saya pembicara yang mana dari acara itu yang bersama-sama dengarkan. Sebelum kita mendengar ceramah dari Bapak Ustaz, kita panggilkan dulu adik kita ataupun izin kita dari Madrasah Al-Muflisin. Itu kami persilakan dengan segala hormat. Sekalian perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli ni'matin kulla yawm. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama sekali saya mengajak Bapak, Ibu, Abang, Kakak, serta saudaraku dalam iman. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT atas semua nikmat yang Dia berikan. Hingga seorang yang menggunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah, tetap Allah memberikan kenikmatan setiap hari, setiap saat. Namun perlu kiranya kita garis bawahi bahwa Allah SWT telah memperingatkan manusia di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Semoga kiranya kita mampu memanfaatkan atas semua nikmat yang telah Allah berikan ini di atas ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dari kita ke baginda Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, di kesempatan yang sangat mulia ini, saya mohon izin menyampaikan tausiah singkat saya yang berjudul Ramadan Tamu yang Mulia. Kalau sekiranya kita dapat kabar gembira akan dikunjungi
ayo. Masak bakwan, buat kopi, bersihkan rumah, ganti gorden baru, persiapan penuh pokoknya. Pasir depan rumah biasanya berisi kotoran kucing bersihkan. Kadang ayam samping rumah dipindahkan dulu. Yang pasti ada persiapan untuk menyambut tamu terhormat. Dan memang Islam mengajarkan untuk memuliakan tamu, apalagi kalau tamu itu yang kita hormati. Betul, Bu? Iya, Pak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan mulia. Kedatangannya telah dijadwalkan oleh Allah Azza wa Jalla setiap tahun untuk menjunjung kita hamba-hamba yang beriman dan membawa sejuta barokah. Setiap kali bulan Ramadan tiba, Nabi Muhammad SAW selalu bersabda kepada para sahabatnya, "Ja'a syahrul Ramadan, syahrul mubarak, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Barang siapa yang melakukan amal-amal soleh di bulan Ramadan, akan diampuni dosa yang telah lalu. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya mengisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mempersiapkan diri menyambut Ramadan 3 bulan sebelum Ramadan tiba. Kemudian 3 bulan setelah Ramadan, mereka secara terus-menerus untuk memohon kepada Allah agar amal soleh mereka selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa mereka mempersiapkan diri? Yakni dengan meningkatkan ibadah kepada Allah, memperbanyak puasa sunnah, qiyamul lail, beramal dengan Al-Quran, memperbanyak sedekah dan lain sebagainya, agar terbiasa dengan amal-amal soleh. Lalu kita, apa yang sudah kita persiapkan? Sebagai kesimpulan dari tausiah singkat saya ini, mari kita hitung-hitung persiapan yang sudah kita buat dengan menjadikan kisah mereka sebagai tolak ukur persiapan amal soleh kita selama Ramadan tahun ini. Semoga kiranya Allah SWT menunjuki kita jalan hidayah, memberi keistiqomahan, serta menjauhkan kita dari tradisi-tradisi yang Ramadan yang sebenarnya bukan berasal dari ajaran Islam itu sendiri. Atas khilaf dan salah, saya mohon dimaafkan. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang kami muliakan, Ketua BKM Al-Jamil beserta jajaran pengurus, hadirin wa hadirat, anak-anak kami yang melaksanakan ibadah sholat tarawih yang insya Allah akan dilaksanakan bentar lagi pelaksanaan sholat witir. Bapak dan Ibu, mohon izin kami menyampaikan bahwasanya pada diri kita tadi bernama Muhammad Ali Sitomeang. Kami berasal dari SD Al-Mukhlisin atau Miss Al-Mukhlisin yang beralamat di Jalan Cendrawasih, tepatnya di belakang Masjid Al-Mukhlisin. Nah, jadi ada Masjid Al-Mukhlisin Jalan Selamat, belakangnya itu ada sekolah. Kalau pagi kami melaksanakan kegiatan rutinitas sekolah dasar atau SD, kalau siangnya pengajian atau MTA. Jadi ada 2 fungsi di sana, yaitu pendidikan informal dan pendidikan formal. Bapak dan Ibu, tentunya ini perdana kami ke Masjid Al-Jamil yang ada di daerah kita ini, merupakan beberapa program dari madrasah dari tahun ke tahun, bahwasanya
ketika jelang bulan suci Ramadan dari masjid ke masjid. Tentunya Bapak dan Ibu, ini adalah untuk membiasakan anak-anak kami, karena di madrasah kita ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler, yaitu salah satunya adalah pidato atau ceramah, kemudian juga ada kaligrafi dan pencaksilat. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, momen-momen yang menyentuh kepada ekstrakurikuler kita maka akan kita tampilkan di beberapa masjid. Tentunya Bapak dan Ibu, Al-Jamil ini adalah pilihan dari beberapa item masjid yang kami kunjungi di Kota Sibolga, karena Bapak dan Ibu 2 tahun yang lalu, apalagi tahun yang lalu, kita selalu memilih masjid yang sudah kita kunjungi tidak akan kita kunjungi lagi. Jadi tahun ini berhubung ternyata setelah kita lihat rekap dari perjalanan beberapa tahun yang lalu, 3 tahun terakhir ini, ternyata Al-Jamil belum kita kunjungi. Itu pun Bapak dan Ibu yang kita kunjungi itu karena memang sudah ada murid kita di sini. Nah, jadi di Siko ternyata Bapak dan Ibu di lingkungan sekitar Al-Jamil kok ternyata ada murid kami di Siko. Nah, memang tidak banyak, mungkin 5 atau 10 orang, tapi setelah kami koordinasi dengan wali kelas, dengan kawan-kawannya juga, ternyata ada di Siko murid kami Al-Muklisin, siswanya. Yang di Siko rumahnya sekitar Al-Jamil kok, tetapi sekolah di SD Al-Muklisin. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, harapan kami dan doa kami, semoga anak-anak kami ke depan biar bisa eksis kembali, tampil ke depan untuk bisa menjalankan program-program pendidikan. Begitu juga kepada anak-anak kami, semoga mencari banyak anak-anak yang seusia dia, kalau bisa lebih rajin belajar, ya. Kalau ada yang di minat dan bakat dikembangkan di sekolah, nah itunya. Jadi kalau kita di sekolah Bapak dan Ibu, ini dari ini Bapak Ibu tadi baru lomba ini. Lomba apa tadi? Hafalan surah pendek tahfiz. Tapi masih tadi dapat juara berapa tadi? Masih harapan 1 Bapak dan Ibu ya. Karena memang beberapa malam ini beliau baru 2 malam yang lalu di Al-Ma'arif ya, baru di Al-Ma'arif, kemudian Istiqomah ceramah kemarin. Al-Ma'arif kegiatan juga. Kalau Al-Ma'arif juara berapa kemarin? Hah? Di Al-Ma'arif juara berapa? Juara lomba itu kemarin. Nah, juara 2 kemarin kegiatan lomba subuh. Dalam sholat subuh itu ada kunut dan doanya. Jadi Bapak dan Ibu, harapan kami, anak-anak kami yang ada di sini, ini sebagai pemicu kepada anak-anak kami untuk bisa ke depan. Kami ingatkan tidak ada anak-anak yang bodoh Bapak dan Ibu. Ini harus satu persepsi kita di Bapak Ibu. Terkadang orang tua itu kecekan yang anaknya bodoh itu kan. Bapak dan Ibu, kami selaku pendidik, sembari kami menyampaikan pendidikan juga, memperkenalkan madrasah kami juga memberikan sebuah edukasi kepada orang tua. Bahwasanya Bapak dan Ibu, anak terlahir di dunia ini tidak ada yang bodoh Bapak dan Ibu. Ya, hanya saja tidak diasah Bapak dan Ibu, tidak didukung oleh orang tuanya. Anak di Bapak Ibu, kalau ini didukung orang tua, diberi motivasi, diberi semangat, maka ini akan bisa Bapak dan Ibu dan mampu. Nah, tapi kalau ini tidak mau Bapak dan Ibu, adanya kalau tidak kita gali apa yang di dalam dirinya Bapak dan Ibu, maka ini akan berkembang Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kalau ada orang tua kadang-kadang kan mau payahkan sekolah Pak ya, mau pulang ya pulanglah, begitu kira-kira Bapak Ibu. Tidak bertanya kembali, ada ini Bapak dan Ibu cara orang tua yang ketika pulang anaknya sekolah mempertanyakan, ada PR apa yang dikatakan tadi di sekolah, dan ada Bapak Ibu, cara Bapak Ibu. Ya, kalau saya lihat survei Bapak Ibu itu hanya sekitar masih 30% zaman sekarang Bapak Ibu yang mempertanyakan apa PR hari itu. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Ketika kita dikasih PR nanti orang tuanya mengeluh kepada gurunya, kapan PR saja. Nah, kan itu itu. Nah, jadi pola pikir zaman dahulu dengan sekarang jauh berbeda Bapak Ibu. Mungkin kami generasi terakhir kayaknya dulu Bapak Ibu. Kalau kami generasi terakhir dulu dicubit guru, malah sama orang tua, pasti apa balasannya Bapak Ibu? Kayak mana? Diberangi. Siapa yang diberangi Bapak Ibu? Kan kita yang diberangi, anak-anaknya. Kalau kini macam mana Bapak Ibu? Dicubit anaknya, dan malah punya sama maknya. Apa kata maknya? Kamarnya malah Bapak Ibu? Ke polisi. Itulah pola pikir kita sekarang Bapak dan Ibu.
yang membuat rusak pendidikan kita pada saat ini. Ya, tentunya Bapak dan Ibu, kalau anak, mohon maaf Bapak Ibu, saya berbicara pribadi sekarang Bapak Ibu. Saya sudah punya anak, ya, dari kelas 4 anak saya kelas 3 sekarang Bapak dan Ibu. Kalau saya menyuruh dia Bapak Ibu tak mau itu. Sholat, tak mau dia sholat. Karena saya juga gurunya. Kan itu dia, saya mengajar juga sama dia di sekolah kami. Tapi Pak Hajim yang menyuruh, saya ceritakan, Pak Hajim tolong sampaikan materi terkait dengan neraka. Masuk pelajaran akidah akhlak, ya, bagaimana berbakti kepada orang tua, sampaikannya. Pulang dia Bapak dan Ibu, datang, ayah mau sholat saya. Nah, saya senyum, oke. Apa disiapkan, mandi apa, silakan. Ketika saya cek siapa yang menyuruh sholat, Bapak guru. Kenapa harus sholat? Kalau tidak sholat kata Pak Haji masuk neraka. Berarti dia patuh sama gurunya Bapak Ibu. Itu yang sebenarnya harus kita harapkan Bapak Ibu. Ini kisah nyata Bapak Ibu, kisah saya ini. Anak saya tidak mau mengaji Bapak dan Ibu. Ya saya guru Bapak Ibu, tidak mau anak saya mengaji. Tapi datang guru satu lagi, Ibu Rahma, diceritakan hal-hal neraka Bapak dan Ibu, takut dia. Nah, sampai ke rumah minta mengaji. Ayah, karena tahun dulu Bapak Ibu kan corona. 2 tahun kita corona Bapak Ibu, belajar tidak efektif. Jadi kemarin tidak saya mengaji ke dia. Saya suruh dia les dulu, les pelajaran umum, matematika, bahasa Indonesia itu saya leskan. Nah, karena di sekolah tidak efektif belajarnya. Jadi sudah kelas 3 mau mengaji saya bilang, datang rumahnya bersikeras harus les, tidak boleh karena dia sudah mampu, maka dia harus mengaji siang atau mengaji sore. Tidak bisa Bapak dan Ibu, saya suruh dia untuk mengaji Bapak Ibu. Siapa yang mampu? Gurunya, Pak Haji yang menyuruh. Ibu Rahma yang menyuruh, guru agamanya juga Bapak dan Ibu. Pulang ke rumah, ayah mau mengaji saya. Umaya terkejut. Mimpi apa ini ke siapa sih katanya kan? Nah, ternyata Bapak dan Ibu saya tanya, ternyata gurunya yang menyuruh Bapak dan Ibu. Sebenarnya Bapak dan Ibu itulah yang kalau bisa Bapak Ibu kita harapkan kepada anak-anak kita. Dia takut kepada gurunya, hormat kepada gurunya. Nah, jadi kalau kami Bapak Ibu, saya sendiri, anak saya di rumah nanti ketika mengerjakan PR, kan ada di Bapak Ibu kadang rukun Islam ada 5. 1 mengucap 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, artinya kan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kadang-kadang artinya agak sedikit dari Bapak Ibu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad dari bawahnya dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tujuannya sama Pak Ibu, tapi karena ini fokus kepada gurunya, jadi baca kawat sama ini. Tapi ya udah, ini pro sama gurunya. Nah, itu kira-kira Pak Ibu. Begitulah kira.